Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah kita di hari ke-15 tadabbur kita di Quran Surah Ar-Rahman. Hari ini membahas tentang ketika penyangkalan berubah menjadi kenyataan. Ada satu jenis penyesalan yang paling menyakitkan. Dan itu bukan sekedar menyesal karena melakukan kesalahan, tapi menyesal karena dulu menertawakan sesuatu yang ternyata benar. Al-Quran menggambarkan momen itu dengan sangat tepat dan tajam. Allah berfirman, Ar-Rahman ayat 43, Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahannam yang dahulu didustakan oleh para pendosa. Perhatikan deh kalimatnya. Jadi bukan cuma disebut ini adalah neraka, tetapi Allah mengatakan inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Seolah nanti akan ada suara yang berkata kepada mereka di hari kiamat, ini yang dulu kalian anggap gak nyata itu. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kalimat ini adalah ucapan yang ditujukan langsung kepada para pendosa di hari kiamat. Seakan dikatakan kepada mereka, ini loh neraka yang dulu kalian dustakan. Dulu mereka mendengar ayat-ayat tentang neraka. Dulu mereka mendengar peringatan. Dulu mereka tahu, tapi memilih untuk menganggapnya bercanda dan tidak serius. Dan hari itu, semua penyangkalan runtuh dengan digambarkan dalam satu kalimat. Inilah yang dulu kalian dustakan. Nah, sekarang berpindah ya pembahasannya dari ngomongin api ke pembahasan tentang air, dan ini lebih menyiksa lagi. Dan Allah menggambarkan kepada keadaan mereka saat itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ar-Rahman ayat 44. Mereka berkeliling antara neraka itu dan air yang sangat mendidih. Kata yatufun berarti berulang-ulang berjalan bolak-balik. Seperti orang yang tidak pernah menemukan tempat untuk berhenti. Dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir dijelaskan gambaran yang sangat menyentuh. Ketika mereka berada di dalam api, panasnya kan tidak tertahankan ya. Mereka berharap menemukan sesuatu yang bisa mendinginkan mereka. Lalu mereka melihat sesuatu yang tampak seperti air. Mereka dekati, berharap ada sedikit kesejukan di sana. Tapi ternyata itu adalah hamim, air yang sangat mendidih dan bukan sekedar panas. Allah menyebutnya hamimin an. Apa itu hamimin an? Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa ani itu berarti air yang telah mencapai puncak panasnya. Air yang sudah sangat mendidih sampai batas maksimal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan air itu telah sampai pada puncak panasnya. Dan di riwayat lain ya disebutkan ia telah mendidih sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang bayangkan air yang panasnya sudah berada di titik yang paling ekstrim, maka terjadi sebuah siksaan yang terus berulang-ulang. Mereka lari dari api menuju ke air, tetapi air itu lebih menyiksa lagi. Lalu mereka kembali lagi ke api lagi, dan terus seperti itu berulang-ulang. Api, air mendidih, api lagi, air mendidih lagi. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat istirahat. Tidak ada akhir. Dan itu pasti siksaan yang sangat menyakitkan. Dan apa ironi yang paling dalamnya? Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan sesuatu yang sangat menarik. Mereka bergerak bolak-balik di neraka sebagaimana mereka dulu ragu-ragu tentang neraka. Dulu ketika di dunia, mereka seperti ini. Kadang percaya, kadang enggak, kadang takut, kadang menertawakan. Kadang mendengar ayat, tapi kemudian melupakannya. Hidup mereka seperti bolak-balik dalam keraguan.
Dan di akhirat gerakan mereka juga bolak-balik, tapi dalam siksaan. Seolah keadaan hati mereka di dunia menjadi bentuk azab mereka di akhirat. Dan kenapa? Lagi-lagi ayat ini diakhiri dengan pertanyaan yang sama. Setelah Allah menggambarkan kengerian yang super dahsyat itu, Allah kembali bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman ayat 45, pengulangan yang ke-15 kalinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan ini terasa mengejutkan ya. Bagaimana mungkin setelah menceritakan tentang neraka, Allah masih menyebutnya sebagai ala nikmat? Para ulama tafsir menjelaskan sesuatu yang mendalam. Karena keadilan Allah juga nikmat, sama seperti pembahasan di beberapa waktu terakhir. Jika tidak ada keadilan, kejahatan akan sama dengan kebaikan. Jika tidak ada pembalasan, kezoliman akan terasa tidak bermakna. Adanya neraka adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi. Dan Allah tidak menyamakan orang yang taat dengan orang yang membangkang. Dan bagi orang beriman, ayat ini adalah peringatan yang menyelamatkan. Karena kita masih mendengarnya sekarang, bukan nanti ketika sudah berdiri di depan neraka. Maka inilah sebuah pertanyaan untuk kita. Hari ini kita baca ayat ini, kita masih bisa merenungkannya. Kita masih bisa memperbaiki hidup kita. Tapi ayat ini seperti lagi berbisik ya sama kita. Jangan sampai suatu hari kita mendengar kalimat itu secara langsung. Ayat yang dulu kita dengar dari mushaf yang kita baca, lalu kita dengar secara langsung. Jangan sampai. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Karena di saat itu tidak ada lagi waktu untuk kembali. Na'udzubillah min dzalik. Saya beberapa kali melewati ayat ini dan saya menangis terseduh. Allah ngomong sama kita tentang penggambaran alam gaib. Salah satunya berita tentang neraka dan detailnya digambarkan di ayat ini. Tidakkah ini cukup untuk kita percaya sebelum melihat? Karena saat kita baru percaya sesudah melihat, udah gak ada lagi jalan kembali. Itulah fungsi iman. Semoga iman kita adalah iman yang hidup. Dengan dibacakannya ayat-ayat Allah, hati kita tergetar, kita percaya, dan kita benar-benar menjadikannya sebagai peringatan yang menjaga diri kita dari melakukan apa-apa yang Allah larang dan bersegera pada ketaatan pada Allah. Allah a'lam bishawab. Sampai ketemu di pembahasan yang berikutnya. Selamat menyelami, cek apa yang masih lalai dan apa yang akan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.